Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azikin Usar Hilman, NIM 1831041149, kelas PJKRE 2018. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan materi PPT saya, yaitu lab dan perpustakaan olahraga. Baik, adapun pengertian perpustakaan, yaitu banyak ahli pendidikan berpendapat bahwa perpustakaan merupakan suatu elemen penting yang dapat mendukung kesuksesan pencapaian tujuan pendidikan. Melalui perpustakaan sekolah, murid-murid dapat belajar secara aktif dan mandiri untuk menumbuhkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Menurut Sutarno 2016 menjelaskan, perpustakaan berasal dari kata pustaka yang berarti buku. Setelah mendapatkan awalan yang awalan per dan akhiran an, menjadi perpustakaan yang berarti kitab primbon atau kumpulan buku-buku yang kemudian disebut koleksi koleksi bahan pustaka. Selanjutnya itu mendefinisikan secara lebih detail tentang perpustakaan sebagai suatu kesatuan unit kerja yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian pengembangan koleksi, bagian pengolahan koleksi, bagian pelayanan pengguna, dan bagian pemeliharaan sarana dan prasarana. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perpustakaan adalah suatu kesatuan kerja sistematis yang terdiri dari beberapa unit bagian kerja yang bisa mendukung program pendidikan, pengajaran, penelitian bagi lembaga pendidikan dan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan pemakaiannya. Selanjutnya yaitu pengertian perpustakaan sebagai sumber belajar. Menurut Ibrahim Bafadal 2014 mulai dari 6 sampai 7, perpustakaan merupakan bagian penting dari proses belajar mengajar yang salah satu fungsi adalah fungsi edukatif, dan artinya perpustakaan sekolah menyediakan berbagai buku, baik buku fisik maupun non-fisik, sehingga murid-murid dapat membiasakan belajar mandiri. Selain itu, di perpustakaan sekolah tersedia buku-buku yang pengadaannya disesuaikan dengan kurikulum sekolah, sehingga menunjang penyelenggaraan pendidikan sekolah. Selanjutnya yaitu hal ini merupakan indikator bahwa bagi siswa perpustakaan sekolah sangat penting untuk belajar bila digunakan dengan sebaik-baiknya, sebab belajar pada hakikatnya berarti suatu bentuk pertumbuhan atau percobaan dalam diri seorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan. Selanjutnya yaitu pengertian sumber belajar adalah berbagai sumber, baik itu berupa data, orang atau wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar, baik yang digunakan secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah siswa dapat mencapai tujuan belajarnya. Selanjutnya yaitu dasar untuk
pendirian perpustakaan sekolah tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas pasal 35 ya, yang dikutip oleh Darmono 2007 1 bahwa standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berkreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, jenis-jenis perpustakaan. Banyak faktor yang menyebabkan munculnya berbagai jenis perpustakaan. Salah satunya berkaitan dengan tujuan dan visi misi yang melandasinya. Menurut Rahayuningsih 2007. Selanjutnya yaitu mengemukakan beberapa jenis perpustakaan yang muncul akibat faktor-faktor tersebut, antara lain 1. Perpustakaan nasional. Berdasarkan Keputusan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1989, didirikanlah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk melestarikan bahwa pustaka sebagai salah satu hasil budaya bangsa dan menjadi sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Dan kedua, perpustakaan umum. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bersifat terbuka untuk umum yang didirikan untuk melayani semua anggota masyarakat yang memerlukan jasa informasi dan perpustakaan. Pentingnya peran perpustakaan umum ini dipertegas dengan dikeluarkannya Manifesto Perpustakaan Umum oleh UNESCO pada tahun 1972. Ketiga, perpustakaan khusus. Perpustakaan ini mengambil peran khusus dalam menyediakan sumber informasi dalam subjek bidang tertentu saja, seperti bidang hukum, bidang musik, bidang agama, dan sebagainya. Selanjutnya, perpustakaan sekolah. Perpustakaan ini didirikan untuk menunjang pencapaian tujuan sekolah dengan cara menyediakan koleksi pustaka untuk digunakan oleh para siswa, guru, dan karyawan dari suatu sekolah tertentu. Dan kelima, perpustakaan pengurus tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi didirikan dalam rangka melayani para mahasiswa, dosen, dan karyawan suatu perguruan tinggi dengan tujuan untuk menunjang pencapaian tujuan perguruan tinggi yang dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan keenam, perpustakaan kelembagaan. Perpustakaan ini dikelola oleh lembaga-lembaga dan organisasi tertentu, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan lembaga seperti perpustakaan masjid, perpustakaan gereja, perpustakaan bank, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketujuh itu perpustakaan pribadi. Perpustakaan ini dalam pengelolaan bahan pustakaannya tidak terikat pada suatu sistem yang baku karena dimiliki dan dikelola sesuai dengan minat, latar belakang, dan hobi oleh perorangan atau keluarga pemiliknya. Baik, selanjutnya itu fungsi perpustakaan sebagai sumber belajar menurut Trisepti
Setianto menjelaskan beberapa fungsi dari perpustakaan sekolah, yaitu ada 3 poin di sini. Yang pertama, sebagai sumber kegiatan belajar mengajar, maksudnya adalah perpustakaan dapat menjadi tempat bagi anak untuk mengembangkan kemampuan menggunakan informasi, dan bagi guru dapat membantu dalam mengajar dan menambah pengetahuan. Dan kedua, membantu siswa untuk memperjelas dan memperluas pengetahuannya pada setiap bidang studi, yakni dengan menjadikan perpustakaan sebagai semacam laboratorium yang sesuai dengan tujuan yang terdapat di dalam kurikulum. Dan yang ketiga, mengembangkan minat dan budaya membaca yang menuju kebiasaan mandiri dengan cara menambah kelengkapan koleksi pustaka. Dan selanjutnya, keempat, ada 7 poin. Dan keempat, membantu siswa untuk mengembangkan bakat, minat, dan kegemarannya. Dan kelima, membiasakan siswa untuk mencapai informasi di perpustakaan, bisa dilakukan dengan pemberian tugas dari guru. Dan keenam, merupakan tempat untuk mendapatkan bahan reaksi sehat melalui buku-buku bacaan yang sesuai dengan umur dan tingkah kecerdasannya siswa. Dan ketujuh, memperluas kesempatan belajar bagi para siswa di luar kegiatan. Dan selanjutnya ada sistem pelayanan perpustakaan. Ada 2 macam sistem pelayanan yang bisa dilakukan oleh perpustakaan, yaitu sistem pelayanan terbuka, sistem pelayanan tertutup. Masing-masing sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dan di sini ada beberapa poin. Kelebihannya, susunan dan letak buku terpelihara. Dan kedua, tidak perlu ada petugas khusus untuk mengawasi penggunaannya. Dan B, kekurangannya, kebebasan memilih buku tidak ada, harus dicari melalui katalog. Dan kedua, memilih dari katalog kadang-kadang mengesalkan, kenan, dan sebagainya. Dan ketiga, petugas harus mengambilkan dan mengembalikan buku. Dan keempat, katalog harus lengkap. Dan selanjutnya, sistem pelayanan terbuka atau open access. Sistem pelayanan terbuka perpustakaan memberi kebebasan kepada pengguna untuk dapat masuk dan memilih sendiri koleksi yang diinginkannya dari rak. Dan selanjutnya, dalam sistem pelayanan terbuka adalah sebagai berikut. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu ada 3. Penggunaan bebas memilih buku sendiri. 2. Kebebasan ini menimbulkan rangsangan untuk membaca. 3. Jika buku yang dikehendaki tidak ada, dapat memiliki buku lain dengan subjek atau topik yang sama. Dan kekurangannya, susunan buku dalam rak menjadi sulit teratur. Dan kedua, kemungkinan banyak buku yang hilang. Dan selanjutnya ada bahan informasi dari perpustakaan. Bahan informasi yang diterima perpustakaan sekolah terdiri dari bahan buku dan non-buku. Di sini ada poin-poinnya. Yang pertama itu buku teks, buku fisik, buku rujukan, dan sebagainya. Dan selanjutnya bahan non-buku. Selain bahan buku, bahan informasi yang dikelola perpustakaan bisa bahan non-buku, bahan berupa elektronik. Bahan-bahan itu antara lain mikrofis, film mikro, kaset, piringan hitam, dan CD-ROM. Selanjutnya ada mikrofis, ada film mikro, ada kaset, ada piringan hitam. Baik, itulah
hasil materi PPT saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan atau kekurangan bisa dimaafkan juga. Sekian dan terima kasih. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.